lari dari Allah, lari dari azab Allah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam berbagai doa ungkapan ini juga diselipkan, wala malja'a minallah illa ilaihi. Contohnya doa sebelum tidur. Ya, ada doa sebelum tidur itu agak panjang, yaitu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika, dan seterusnya. Ya, jadi dalam doa mau tidur ini juga ada ungkapan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. La malja'a, tidak ada tempat lari, wa la manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri, minka, dari azab kamu, dari murkamu, illa ilaika, kecuali dengan berlari kepadamu, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi itu antara lain doa yang mengandung ungkapan la malja'a minallah illa ilaihi. Dan ini disebutkan dalam hadis Nasa'i juga termasuk kanzun min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan-simpanan yang sangat berharga di surga. Hadis berikutnya, wa an An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a wa al-ibadah rawal arba'a wa sahahu Tirmidzi walau min haditsin Anas bil lafdhin wa du'a'u mukhul ibadah. Ya, jadi Nabi bersabda bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu bukan hanya menyampaikan permohonan kepada Allah, permohonan sesuatu untuk kepentingan kita, apakah kepentingan di dunia ataupun kepentingan di akhirat. Ternyata tidak hanya itu, tapi juga mempunyai nilai ibadah. Seperti kita sholat, seperti kita tadarus, seperti kita puasa dan lain sebagainya. Jadi doa itu adalah ibadah. Sekarang alhamdulillah setelah Ramadan oleh Allah dosa-dosa kita sudah dibersihkan. Nah, terus apa kita masih perlu memperbanyak istighfar? Ya, tetap perlu. Ya. Istighfar itu meskipun dosa kita alhamdulillah sudah bersih, dia punya nilai ibadah. Ya. Karena dia ada doa. Ya, jadi kita beribadah dengan cara istighfar, beribadah dengan cara berdoa. Dan dalam hadis Anas dinyatakan bahwa doa itu mukh al-ibadah. Doa itu adalah sumsum daripada ibadah. Jadi ibadah itu diibaratkan seluruh tubuh manusia, maka sumsumnya ibadah itu adalah doa. Ya. Sumsum itu apa? Sumsum itu sesuatu yang sangat penting dalam tubuh kita. Makanya Allah
Subhanahu wa taala menempatkan sumsum itu di tempat yang benar-benar terlindung. Pertama, dia berada di dalam tulang. Tulang dibalut dengan daging, dengan syaraf, dengan otot dan lain sebagainya. Lalu paling luar ada kulit manusia, ya, sumsum ada di tengah-tengah. Makanya jarang orang itu terkena penyakit pada sumsum. Tapi begitu terkena penyakit sumsum, naudzubillah, ya, umumnya nggak bisa diselamatkan lagi. Saya dulu di Jerman punya jamaah orang Turki. Orangnya itu aktif ke masjidnya. 5 waktu sholat itu selalu hadir di masjid. Dan saya baru pertama kali ingin tahu seperti apa tradisinya orang Turki. Suatu hari saya datang sendirian ke rumahnya. Itu Masya Allah, oleh istrinya bapak itu, saya diharapkan ada alat untuk memanggang ayam, ya. Seperti saya belum pernah melihat. Jadi dia panggang 6 ekor ayam, lalu disuguhkan ke saya. Bayangkan, tamu cuma 1, disuguhi 6 ekor ayam dengan nasi dan sebagainya. Saya tanya ibu itu, Bu, ini banyak sekali. Kata dia, iya Ustaz makan aja, nanti sisanya kami yang makan. Saya baru tahu itu bagaimana budaya orang Turki menghormati tamu. Nah, suatu ketika bapak itu tidak kelihatan di masjid. Jadi saya tanya ke orang-orang Turki yang lain, ya, kemana bapak itu? Sudah beberapa hari tidak ke masjid. Nah, kata mereka sedang dirawat di rumah sakit. Jadi saya tengok di rumah sakit. Begitu di rumah sakit, saya tanya sakitnya apa. Dia nggak bisa menyebutkan secara persis, tapi bahwa dia memerlukan transfusi sumsum. Banyak kan, ya. Kalau transfusi darah itu umum di mana-mana dan tidak masalah. Ini adalah transfusi sumsum. Saya sendiri kalau transfusi sumsum ini dari mana sebelum didapatnya? Ternyata berapa ya? Ya sekitar 1 bulan. Bapak itu udah nggak tertolong wafat. Ya. Jadi sumsum itu begitu pentingnya, sehingga sumsum kita oleh Allah dibikin sangat terlindung. Dan kalau orang terkena sakit di sumsum itu biasanya sulit diselamatkan. Begitulah posisi doa dalam ibadah, begitu pentingnya, seperti pentingnya sumsum. Nah, tadi mau ngomong apa? Ya, jadi doa pun sangat penting, karena di satu ayat disebutkan innalladzina yastakbiruna 'an ibadati. Itu di dalam tafsir an ibadati itu
orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Dalam tafsir diartikan ibadahku itu ada berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah. Artinya orang itu nggak mau berdoa. Orang yang nggak mau berdoa itu oleh Allah dianggap sombong. Ya, sombong. Makanya orang harus banyak berdoa. Karena berdoa itu bukti bahwa kita perlu kepada Allah. Ya. Allah itu ingin setiap hambanya itu merasa perlu, sangat perlu kepada Allah. Jangan sampai kita jadi hamba Allah tapi dengan sombongnya saya nggak perlu pada Allah, nggak bisa. Nah, jadi begitu pentingnya ibadah, pentingnya doa. Karena orang kalau enggan berdoa, dia oleh Allah dinilai sebagai manusia yang sombong. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, yaitu dari Nu'man bin Bashir dari Abi Hurairah, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi Allah yang melebihi doa. Ya, doa itu bagi Allah itu sangat berharga. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi kita beribadah lain, apakah itu kita membaca Al-Quran, apa kita puasa, apa kita sedekah, ya, dan lain sebagainya, itu ternyata bukan klimaks, bukan puncak daripada amalan yang disukai Allah. Yang paling disukai Allah ada doa. Ya, jadi kalau kita rajin berdoa kepada Allah, maka kita sangat disukai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mengabulkan doa itu lambat. Kenapa lambat? Karena Allah ingin agar kita lebih lama berdoa, lebih lama melakukan ibadah kepada Allah. Ya, jadi jangan lalu kita salah sangka, menganggap wah Allah ini tak sayang kepada saya. Saya sudah 1 tahun berdoa juga dikabulkan. Padahal maksud Allah tidak begitu. Allah ingin memberi pahala kepada kita dengan kita memperbanyak doa. Makanya pengabulan itu ditunda supaya kita semakin banyak berdoa kepada Allah. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Akhrajan Nasa'i wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Hibban. Yang artinya Rasulullah bersabda, doa yang dibaca antara adzan dan iqamat la yurad, tidak ditolak. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah kalau kita berdoanya antara adzan dan iqamah. Nah, ini artinya bahwa adzan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa itu banyak. Ketika orang berpuasa ada waktu mustajab berdoa. Ketika orang tahajud itu juga waktu mustajab
untuk berdoa. Ketika orang mengalami cobaan yang berat, itu juga waktu mustajab. Karena itu kalau ada orang dianiaya, ya, kita harus hati-hati. Kalau di sekitar kita ada orang dianiaya, kenapa? Karena doaul mazlum la yurad. Doanya orang yang dizalimi itu tidak ditolak, ya, pasti diterima. Dan dalam hadis lain bahwa Allah mencabut hijab antara orang yang dizalimi dan dirinya. Makanya hati-hati kalau ada kezaliman. Kadang-kadang masyarakat di pasar ada orang yang mencopet. Yang dicopet mungkin 50.000, 100.000. Copetnya ketangkap, dihakimi massa, disiram bensin lalu dibakar. Masya Allah. Orang yang korupsi triliunan aman-aman saja. Orang yang mencopet 100.000 bisa kehilangan nyawa. Ini luar biasa kezaliman. Nah, doa antara copet yang dianiaya tadi dengan Allah itu tabirnya itu sudah tidak ada. Artinya karena dia dizalimi maka doanya langsung kepada Allah. Bisa saja Allah menurunkan azab pada waktu itu, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau nggak bisa mencegah, kita harus menjauhi mereka. Nah, jadi doa antara adzan dan iqamah ini adalah doa yang mustajab, waktu yang diijabahi. Selanjutnya dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran. Akhrajal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Tuhanmu hidup dan karim. Karim itu maknanya banyak, tapi yang dimaksud di sini adalah dermawan. Yastahi min abdihi, dia malu dari hambanya, idza rafa'a ilayya yadayhi ayyarudduma sifran. Kalau hambanya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan untuk berdoa, lalu Allah membalas doa itu sifran, 0, ya. Jadi dia sudah angkat tangan, nggak diberi apa-apa. Nah, Allah malu untuk melakukan ini. Diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mengangkat tangan untuk berdoa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sunnah. Akan tapi kita tetap harus kembali pada contoh dari Nabi. Kita ikut bagaimana Nabi mencontohkan. Contohnya ketika memberi salam, salam itu ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu bersama rahmat Allah dan berkahnya, ya.
Itu doa. Tapi pernahkah Nabi Muhammad SAW diriwayatkan sambil mengucapkan salam ya tangannya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Gak ada kan? Karena contoh dari Nabi gak ada, ya jangan kita lakukan. Sama dengan ucapan Bismillah. Ucapan Bismillah itu dalam hadis dikatakan kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillah fa huwa afdal. Setiap amalan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan itu menjadi abtar. Abtar itu sia-sia, nilainya hilang. Ini juga kita harus kembali kepada contoh Nabi. Nabi juga nggak pernah mau salam bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Nabi ketemu sahabat yang manapun ketemu ya assalamualaikum, atau sahabat yang assalamualaikum. Kita yang menjawab salam itu juga doa, juga nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada. Saya mendengar masjid-masjid di kampung itu banyak yang mau adzan membangunkan orang subuh, aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mikir-mikir yang disalami setan atau orang beriman ya. Karena kalau auzubillah itu ya kita berlindung daripada setan. Ini mengucapkan salam, kenapa pakai berlindung dari setan dulu? Ya, ini nggak ada contohnya. Pakai Bismillah aja juga nggak ada contoh. Jadi kita mengangkat tangan dalam berdoa itu juga kembali kepada contoh dari Nabi. Nabi itu mengajarkan kita zikir, mengajarkan doa untuk kita baca habis sholat. Contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Meskipun Nabi itu selalu jadi imam, ketika zikir membaca doa seperti itu nggak pernah ada cerita bahwa Nabi sambil angkat tangan. Ya, jadi ada doa yang orang perlu angkat tangan, ada doa yang tidak perlu angkat tangan. Ketika Nabi minta hujan ya, dalam sholat istisqa, Nabi itu malah memberikan contoh. Beliau mengangkat tangan itu tinggi-tinggi ya. Dalam hadis itu sampai diceritakan Nabi itu kelihatan ketiaknya yang putih ya. Jadi mengangkat tangan tinggi itu doa untuk minta hujan. Doa-doa lain juga ada. Nah itu mengangkat tangannya nggak biasa aja, nggak tinggi ya. Jadi ada banyak doa-doa yang Nabi tidak mencocokkan dengan angkat tangan, dan ada juga doa-doa tidak banyak yang Nabi selalu dengan mengangkat tangan ya. Jadi hadis ini tadi memang menceritakan bahwa angkat tangan itu sesuatu yang bagus, akan tapi kita harus tetap kembali pada contoh yang diberikan Nabi. Berapa menit lagi ya? Berapa? 7. Ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan.
ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tambah lagi. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Akhrajat Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Yang artinya Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berhak padaku, artinya berhak mendapat pertolongan, berhak mendapat syafaat, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Nah, hadis ini merupakan anjuran agar kita ini memperbanyak sholawat. Ya, seperti kita banyak berzikir, maka salah satu bagian daripada zikir itu ada sholawat. Sholawat itu ya misalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kenapa sholli wa sallim? Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Di sini ada dua perintah. Wahai orang-orang yang beriman, adalah sholawat kepada Nabi, wasallimu, dan mendoakan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Jadi ada dua, sholawat dan taslim. Makanya ya kita membaca sholawat secara sempurna seperti anjuran ayat tadi ada Allahumma sholli wa sallim, ya, sholli wa sallim. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan pada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita banyak, apalagi di hari Jumat, malam Jumat, kita juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ya, kalau kita memang banyak sholawat, maka kita menjadi orang yang paling berhak mendapat pertolongan Nabi Muhammad SAW, terutama yaitu mendapat syafaatnya. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Wah, hadis berikutnya ini panjang. Kalau 2 menit tidak cukup. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Kalau kita sholat berjamaah nih, misalkan nah, kan kita disurahkan untuk mulutnya berkomat kamit nih. Terus ada sebelahnya nggak komat kamit tapi kedengeran itunya, gimana Ustaz? Ya. Pertama, untuk bacaan Al-Fatihah itu ada sejarahnya. Itu ada ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Jadi diceritakan bahwa dulu pertama kali orang sholat berjamaah itu semua membaca Al-Fatihah. Nabi sebagai imam membaca, makmum juga membaca, sehingga karena bacaan sebagian itu juga kebenaran, itu jadi ramai. Setelah itu ada hadis yang menyatakan
jangan kalian membaca di belakangku kecuali Al-Fatihah. Lalu para sahabat untuk surat-surat nggak baca tapi Al-Fatihah baca, masih ribut. Akhirnya Nabi bersabda dalam satu hadis bahwa imam itu untuk diikuti. Di situ ada kata-kata kalau imam membaca diamlah kalian. Lalu ada hadis lagi bacaan imam ada bacaan bagi makmum. Sejak itu orang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam karena ributnya. Jadi termasuk membaca surat itu juga bisa menyebabkan apa? Ya suara ributnya pada makmum. Oleh karena itu kalau imam membaca dengan suara nyaring, baca Al-Fatihah ataupun baca surat, wajib bagi makmum untuk diam. Tapi kalau imam tidak kedengaran bacaannya, nah itulah pada waktu itu makmum membaca sendiri. Ya demikian, dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.